Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzina hana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ibtaghu rif'ah indallah, ibtaghu rif'ah indallah, ibtaghu rif'ah indallah wa tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak. Al-hadits. Pertama-tama yang sangat Al-Fakir muliakan, Rai Ustadz Cecep yang Al-Fakir muliakan, Abah Ian Santang yang Al-Fakir muliakan, Mas Pram yang Al-Fakir muliakan, AA Bandung, dan begitu pula yang tidak Al-Fakir ucapkan, yang tidak Al-Fakir sebutkan nama-namanya, Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau. Dan begitu pula seluruh ikhwan akhwat, hadirin hadirat, terutama yang hadir di tempat ini, juga yang tidak ada di tempat ini. Al-Fakir semua sangat Al-Fakir muliakan, sangat Al-Fakir banggakan. Dan begitu pula kepada pemangku negara, dari mulai RT, RW sampai presiden, yang sangat Al-Fakir ta'zimi, yang sangat Al-Fakir banggakan, hormati dan muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat oleh Allah, masih bisa berkumpul, bermuajahah, dan sekaligus kita bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan kita berkumpul di tempat ini? Tiada lain, tiada bukan, semoga perkumpulan kita ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di sini Al-Fakir sedikit mau berbicara tentang keadaan para klan atau satu klan atau segelintir umat yang mengklaim dirinya adalah suci, yang mengaku dirinya adalah lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna daripada orang lain. Na'udzubillah. Siapa itu? Adalah Habib Alwi. Tapi di sini Habib Alwi berulah lagi. Berulah lagi seperti apa?
ya biasa. Jadi kelakuannya memang frontal. Kenapa Al-Fakir katakan di sini menjelekkan dia? Tidak. Tidak hanya kita. Semoga itu menjadi contoh bagi kita. Jangan ditiru seperti itu. Apa? Jadi kebiasaan mereka itu, ya kalau di daerah Al-Fakir sih ya. Ya kalau di daerah lain mungkin sama atau mungkin tidak ada ya. Kalau di daerah Al-Fakir itu udah biasa. Jadi modelnya Habib itu yang ngaku keturunan Nabi ya, dia menyatakan atau mengatakan bahwa dia itu adalah Habib itu. Jadi wah bangga dengan sebutan itu. Jadi dia suka bawa amplop kosong itu, bawa amplop kosong banyak itu. Terus amplop kosong itu dia bagikan kepada orang. Ya kalau di tempat-tempat pengajian ya, kalau yang jamaahnya banyak dibagikan. Itu dia akan membagikan, tidak dia yang membagikan, dia nyuruh orang yang memang berkhidmat ke dia, ya memang orang yang mahabbah ke dia, ya termasuk muhibbin dia perintah. Ini bagikan gitu kan. Ini ada kejadian ini kan saking malu apa gimana ya, sekarang kan sudah geger masalah nasab kan. Orang-orang itu tidak seperti dulu gitu. Jadi kalau disuruh klan Ba'alawi itu ya enggak seperti dulu lah. Jadi ada malas-malasnya, ada enggak mau ada gitu-gitunya. Oh itu dipukulin itu. Ditempiling, ditabukin gitu kan. Wah ini Habib ini berulah lagi nih seperti itu. Padahal ini sudah di mana-mana, ini sudah benar-benar polemik ini sudah menyebar, tapi masih banyak yang berlaku seperti itu, masih banyak yang arogan Habib itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita harus benar-benar waspada, harus benar-benar kita hati-hati. Jadi Habib ini memang seperti itu. Kalau kita dekat dengan mereka, bukan kita dilindungi, justru kita diperas. Itulah kerugiannya kalau kita dekat dengan mereka. Oleh karena itu, dengan mereka itu jangan begitu dekat gitu. Kita kenal oke, kita baik oke, kita menghargai oke, memang kita harus saling menghargai, harus saling memuliakan, tapi dekat jangan. Karena kalau dekat dengan mereka bukan dilindungi, diperas. Diperas. Ini Al-Fakir punya teman. Teman Al-Fakir ini istrinya dibawa kabur ini. Istrinya dibawa kabur oleh Habib Na'udzubillah min dzalik gitu. Ya akhirnya ya daripada kena teman Al-Fakir itu ya mungkin kena gimana lah, ya udah dibawa kabur. Ya akhirnya ya diserai lah gitu, seperti itu. Jadi ini kelakuan apa? Dekat dengan suaminya, malah istrinya dibawa kabur. Ini kalau di penduduk-penduduk kita ini bukan yang bertitel ustadz, bukan yang bertitel kiai, bukan. Ya, orang-orang yang bergajulan aja yang di pinggir-pinggir jalan hidupnya tidak sholat juga jarang, kadang-kadang tidak sholat, minuman kerjaannya, tapi kayaknya perbuatan seperti itu ya agak jarang gitu kan. Apalagi yang namanya ustadz atau kiai ya sudah dikatakan nggak ada. Tapi ini yang mengaku duriah Rasul ini yang menjadi masalah. Mengaku duriah Rasul, mengaku cucu Nabi, tapi kelakuan seperti itu. Orang yang dekat dengan dia bukannya dilindungi, malah istrinya dibawa kabur. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Mereka mengakui bahwa dia adalah keturunan Nabi. Tapi yang ironisnya, yang anehnya, memang tidak terbukti. Dia sendiri tidak bisa membuktikan. Kalau kita baca di dalam tentang kitab sejarah saja, seperti di dalam kitab Al-Iqlil, kitab Al-Musallam, kitab Ibnu Samurah, Ibnu Khaldun, kitab Al-Janadi, kitab Al-Hamadani, dan kitab-kitab sejarah yang lainnya, yang diaku oleh dia keturunannya, leluhurnya adalah Ubaidillah, tidak tercatat.
Jangankan orangnya, namanya saja di dalam kitab-kitab sejarah nggak ada. Ini bukti apa? Ya bukti bahwa mereka itu nggak jelas gitu, nggak jelas. Nggak jelas apa? Ya maksudnya ngaku cucu Nabi itu nggak jelas, bohong seperti itu. Na'udzubillah. Oleh karena itu, Al-Fakir berbicara seperti ini, na'udzubillah. Bukan Al-Fakir menjelekan, bukan Al-Fakir benci, bukan Al-Fakir untuk mempengaruhi orang supaya benci. Tidak, na'udzubillah. Silahkan kita cintai mereka, silahkan kita baiki mereka, muliakan mereka. Cuma jangan jangan dipercaya bahwa mereka keturunan Nabi. Kenapa? Masa keturunan Nabi bisa bawa-bawa istri orang? Bisa nabok-nabokin orang kalau tidak berani, kalau tidak nurut, kalau tidak berani untuk melaksanakan perintah dia. Sedangkan yang namanya keturunan Nabi itu benar-benar dijaga oleh Allah daripada berbuat maksiat. Tapi dia perbuatannya maksiat. Na'udzubillah. Kelakuan mereka itu tidak mencontohkan untuk bisa dicontoh oleh kita. Nah, cuma ya sementara itu kan kita, wah ini adalah keturunan Nabi, mempercayai husnudzon. Makanya dia enggak sholat, dia berbicaranya kasar, songong. Ya kita, wah udah ngalah aja gitu kan. Persis kita itu zaman Belanda. Jadi kita sebenarnya dijajah kita oleh imigran Yaman. Dijajah kita oleh imigran Yaman. Kita harus tunduk, harus takluk kepada mereka. Apapun yang mereka pinta harus kita berikan. Na'udzubillah. Ini saya punya teman ya. Mungkin di sinilah ada orangnya. Jadi sering kedatangan para habib. Terus habib itu minta rokok kepada dia, ya kepada teman Al-Fakir lah, kiai itu, karena dia memang dekatnya ke kiai-kiai gitu. Tuh, terus minta rokok sempurna mil, sedangkan teman Al-Fakir itu rokoknya kan premium gitu, rokok di Samsu premium. Dia dikasih rokok premium, nggak mau, dia ingin sempurna mil. Setelah itu ya teman Al-Fakir itu ya ke warung lari-lari mau beli itu. Pas datang ke rumahnya, istrinya lagi nangis, emasnya diambil, barang-barangnya dibawa, udah dibawa kabur. Ini orang yang seperti ini mengakui kedurian Rasul. Apakah tidak menghinakan Rasulullah? Apakah tidak mengkotori nasab suci Rasulullah? Na'udzubillah. Kalau memang mereka kelakuannya baik sih ya tidak mengapa. Ya misalkan baik apa, ya datang ke kampung, santun, membagi-bagi uang, menolong orang, ya agak mendingan. Walaupun memang bukan keturunan Nabi. Ini udah ngaku-ngaku cucu Nabi, udah kelakuannya jauh daripada apa yang Nabi contohkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah menghinakan, mengkotori dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Di sini Al-Fakir mau menceritakan tentang hadis Nabi. Ada hadis Nabi membicarakan seperti ini. Ibtaghu rib'ah indallah. Cari, kejar, dan berharaplah kita. Apa? Kemuliaan, ketinggian, derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakanlah itu. Jadi kita berusaha untuk kita mulia menurut pandangan Allah. Ya jangan mulia menurut pandangan manusia. Kalau kita mengharapkan, memperjuangkan kemuliaan menurut manusia, ya mungkin kita ingin jabatan kita tinggi, ingin kita kaya raya, ingin kita pintar. Setelah tercapai ya udah merasa bangga gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kemuliaan kita
mulianya adalah mulia mengguh manusia, bisa saja itu mencelakakan kita nanti di akhirat. Jadi carilah oleh kita, mulia itu adalah menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Terus apa? Terus kita watahlumu amman jahila alaik, dan kita menolonglah kepada orang, ya orang-orang siapa ya, orang-orang umum, orang-orang awam lah, tolonglah oleh kita. Yang mereka yang awam-awam tolong bantu oleh kita, bantu mereka. Jangan kita sebaliknya marah. Sebaliknya apa? Kalau sama orang yang kaya, sama orang pangkat, kita hormat-hormat. Tapi kalau sama orang bodoh, orang awam, orang lemah, malah kita sempelekan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita melihat sejarah Nabi Allah Sulaiman bin Daud, seperti apa memuliakannya terhadap orang-orang yang du'afa, orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh. Muliakan, bantu, tolonglah orang-orang yang bodoh, yang awam, yang membutuhkan, yang lemah. Dan wa tu'ti man haramak, dan kita memberi kepada orang yang menghalangi kita. Artinya apa? Bantulah, tolonglah, santunilah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, dan juga berilah orang-orang yang selalu menghalangi kita. Artinya apa? Ya berarti baikilah semua orang. Orang papa, orang hina, orang lemah, orang yang membutuhkan, kita santuni, kita bantu. Dan orang yang memusuhi kita pun beri oleh kita. Makanya insya Allah, kalau orang yang membenci kita, orang yang selalu menghalang-halangi kita, kalau kita selalu beri terus, ya beri apa, makanan, segala macam kita terus beri, ya lama-lama insya Allah hatinya menjadi lunak. Pekerjaan seperti ini adalah memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang diucapkan Al-Fakir ini benar-benar Allah memberikan taufik dan hidayah terutama kepada Al-Fakir. Jangan hanya Al-Fakir bicara saja, tapi Al-Fakir semoga bisa melaksanakan apa yang dibicarakan oleh Al-Fakir. Dan begitu pula siapapun yang mendengar kata-kata Al-Fakir ini semoga diberi hidayah, inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan apa yang didengar itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada intinya marilah kita berdoa bersama, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang dianjurkan, yang diajarkan, yang diharuskan oleh Allah dan Rasulnya. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.